dan judul kajiannya adalah masih membahas tentang sudut pandang pihak Zionis ya, yang memanfaatkan isu-isu keagamaan untuk melancarkan berbagai macam propaganda mereka ya. Di pertemuan terakhir, ketika saya terakhir mengisi itu, Perdana Menteri Israel menjadikan ayat di dalam kitab Torah tentang bangsa Amalek gitu ya. Nah, bangsa Amalek untuk memacu semangat jihad begitu. Pasukan Israel, Amalek dianggap sama ya dengan bangsa Palestina sekarang. Tapi kemarin kita sudah analisa, ternyata yang lebih mirip dengan bangsa Amalek itu adalah Zionisnya. Jadi maling teriak maling ini. Nah, sekarang ada lagi isu yang digunakan untuk pembenaran gerakan Zionis, yaitu tentang nubuat ya, atau janji Nabi Daniel alaihissalam tentang kedatangan Al-Masih. Nah, isu ini juga memang dibahas oleh Al-Quran ya, dan Al-Quran secara tegas menyebut bahwa Al-Masih yang dimaksud dan ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi itu Allah sudah berikan sejak dari dulu ya, bahwa Al-Masih yang mereka nantikan itu sudah digenapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa bin Maryam alaihissalam. Nah, tetapi mereka menolak Nabi Isa Al-Masih. Dan di dalam surah An-Nisa nih ayat 157 mereka menolaknya, lalu mencoba untuk membunuhnya ya, menyiksa Al-Masih tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Nah, di surah An-Nisa 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Oh, memang waktu itu Nabi Isa ya ramai dibicarakan beliau adalah Al-Masih. Isa bin Maryam itu Rasulullah, utusan Allah. Nah, ucapan ini dulu ya. Yang pertama, kenapa kalimatnya adalah wa qaulihim begitu Pak? Kenapa tidak wa qalu dan mereka berkata gitu ya? Tapi dibuat kata benda nih, wa qaulihim, dan ucapan mereka. Nah, ini kata para ulama ahli tafsir menunjukkan sudah menjadi kepercayaan secara umum, secara kolektif. Jadi di Yerusalem dulu sudah menjadi sabiwir hiji, pamisor bahasa Sunda mah. Nah, sabiwir hiji teh nya. Jadi sudah menjadi keyakinan bersama ya. Makanya disebut wa qaulihim, dan ucapan mereka. Jadi belum tentu benar, tapi ucapan ini sudah dipercaya bersama-sama. Mata henteu kieu tah wa qalu dan mereka berkata, henteu kitu tidak, tapi wa qaulihim, dan wa qaulihim kata benda dan anggapan mereka begitu, ucapan mereka yang mereka yakini. Artinya ada kepercayaan secara kolektif, secara bersama-sama. Apa keyakinannya itu? Inna qatalna, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Nah, ini tentu saja
ungkapan sarkasme, naon, sindiran. Jadi bukan artinya mereka menganggap Nabi Isa sebagai Al-Masih, bukan begitu, tapi ini menghina ya. Tuh Al-Masih teh ku aing dipaehan gitu, Pak. Kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, padahal ya Isa bin Maryam Rasulullah, utusan Allah. Sama, ini juga sarkasme. Itu Al-Masih yang mengaku sebagai utusan Allah itu kami bunuh. Nah, ini adalah ungkapan penghinaan. Jadi bagi bangsa Yahudi, Nabi Isa itu bukan Al-Masih sampai hari ini. Kalau kita baca kitab rabi-rabi Yahudi hari ini, mereka sangat membenci ajaran Kristen dan Nabi Isa-nya. Padahal menurut keyakinan Islam kan ajaran Nabi Isa juga Islam, begitu ya. Tetapi karena ada penyelewengan setelahnya, maka dianggap Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu mengajarkan ajaran Kristiani. Kalau kita baca hari ini di kitab-kitab rabi-rabi Yahudi, misalkan rabi itu kalau di kita ulama begitu ya, ustad. Rabi Moshe ben Maimon atau Rabi Maimonides, orang barat menyebutnya Maimonides. Dalam kitabnya yang terkenal Igre Teiman. Dalam kitab Igre Teiman, kalau kita baca, Rabi Moshe ben Maimon itu ketika menyebut nama Isa selalu dicantumkan doa kutukan, Pak. Jadi kalau disebut ada Isa, pasti disebut doa kutukan. Kalau kita kan menyebut Nabi Isa, pasti dicantumkan doa keselamatan, gitu ya, alaihi salam. Tapi kalau bangsa Yahudi, kutukan. Jadi dalam bahasa Ibrani itu disebutkan Yesu teh Isa, ya. Yesu Hanotsri, Isa orang Nazaret. Karena Nabi Isa besarnya di kampung Nazaret. Yesu Hanotsri, Isa dari Nazaret, dalam kurung nanti di dalamnya ada ungkapan, mohon maaf, Sehuk et Mots itu semoga tulangnya diremukan, begitu. Jadi tiap menyebut nama Nabi Isa mendoakan kecelakaan. Bahkan nanti di dalam kitab Talmud, kitab syarah tafsirnya, kitab-kitab Yahudi disebut, kalau sekarang ditanya kemana Yesus Kristus itu, ya rabi-rabi Yahudi mengatakan sedang disiksa dan direbus dalam kotoran tinja, begitu ya, disebatnya gitu. Auzubillah. Nah, jadi memang ini ungkapan sarkas ya. Jadi mereka benci sekali kepada Nabi Isa itu. Itu kan disalibkan ya. Disalibkan, dipasung begitu, tangannya itu Pak dipaku banyak di sebelah sini nih. Ini kan ada 2 tulang ya. Ada 2. Nah, di tengahnya itu Pak, artinya pakunya saja besar ya. Semacam linggis gitu. Semacam linggis kecil pasak. Nah, jadi bukan paku yang suka dibuat untuk pasang figura, bukan. Pakunya besar ya. Jadi dia menggantungkan di kayu. Nah, itu disalibkan kan hari Jumat ya. Disalibnya itu hari Jumat ba'da asar, Pak. Kasontenkeun ya, di sore. Disalibnya itu bagi syariat ya, dalam agama Yahudi, kalau dia masuk waktu maghrib itu sudah berganti hari kan, sama dengan kita. Kalau pakai kalender bulan, lunar kalender, pergantian hari itu di waktu maghrib. Makanya Bapak Ibu kalau saum
maghrib itu berbuka kan, karena ganti hari gitu ya. Jadi kalau Jumat sore disiksa Nabi Isa itu, masuk maghrib itu sudah hari Sabtu. Dan jika itu menjadi hari Sabtu, maka dalam syariat agama Yahudi ada ibadah wajib yang disebut dengan hari Sabat. Apa yang harus dilakukan di hari Sabat? Harus diam di rumah, tidak berpergian, tidak beraktivitas di luar, harus diam di rumah, baca Torah, orang mah istighfar gitunya, saum, ya, itu dilakukan di hari Sabat. Jadi libur. Yahudi harus masuk rumah. Makanya ketika Jumat sore itu mereka menyiksa orang yang disangka Nabi Isa itu secara terburu-buru, Pak. Rurusuhan. Jadi nyiksa nate rurusuhan. Sok-sok buru paehan geus paeh acan, sok turunkan buru kuburkan gitu, Pak. Naon tereh maghrib. Kalau sudah maghrib harus pulang kan? Jadi tidak mau sampai malam, rurusuhan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu." Mereka tidak membunuhnya, tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, bahkan mereka pun tidak menyalibnya. Walakin, akan tetapi, subbihalahum, disepertikan bagi mereka, bahwa seolah-olah mereka sudah membunuhnya dan sudah menyalibnya. Padahal tidak demikian. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu, dan orang-orang yang berselisih itu berada pada keraguan tentang yang disalib itu. Kenapa ragu-ragu? Tadi saya katakan karena terburu-buru. Allah sok-sok pokoknya mah benang tewak siksa itu, Bu. Paehan, geus paeh acan, turunkeun kubur gitu. Rurusuhan naon tereh maghrib. Malahum bihi min ilmin, tidak ada bagi mereka pengetahuan. Mereka tidak tahu betul. Illa tiba'adzon, kecuali hanya mengikuti zon, prasangka. Zon itu berapa persentasenya? Zon itu kepada kebenaran, ya, yakin, persentasenya adalah 75 gitu. Nah, 75%. Jadi kalau 0 tidak tahu apa-apa, itu bahasanya jahil, banyak. Jahlun, bodoh. 0 eta mah bodoh mah. Kalau 25% itu waham. Waham mah ilmunya pasti salah. Jika bapak ibu diajak ngobrol naon, diajak ngobrol dimensi malaikat, tahu tidak? Cingsek di mana alam malaikat itu? Ya, apal-apal sakitu malaikatnya goib, tidak terlihat. Kalau dilanjutkan ngobrolna pasti salah tidak? Pasti salah. Waham matu dah. Itu 25%. Kalau naik lagi ilmunya 50 teh syak teh naon? Ragu-ragu. Ibu teh sholat asar, pada asar aya tamuna uih adan maghrib, pas pada sholat maghrib batal dehnya tadi sholat asar teh batal dehnya, syak, ragu antara batal dan tidak. Kata kaidah dalam ilmu usul fikih, al yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak akan gugur dengan keraguan. Jadi ibu tadi asar yakin kan, sholat asar bersuci, suci itu yakin tadi. Sekarang yang ragu itu apakah batal atau tidak, maka yang ragu ini jatuh, ya, terkalahkan.
Jadi dianggap suci. Tadi teh hitut tentunya. Itu ragu, berarti hilangkan yang ragu. Karena yang suci tadi sholat asar itu yakin. Tapi pamikir mah terus ibak tadi wudu tentunya. Nah, eta mah sucinya ragu itu. Wudu tentunya tadi teh itunya. Ya. Nah, kalau di dalam sholat juga ada kan? Kadang kita digoda setan, ditiup dubur, ku setan. Naon eta bieu? Kentut bukan? Nah, ragu ya. Kata Nabi, ucapkanlah di dalam hati, kadzabta, kamu bohong. Ya, lanjutkan sholat hatta yasma'a sautan, sehingga kamu mendengar suaranya. Mun ka kuping mah tut. Eta mah hitut atuh, jelas. Aw yajida rihan, atau mendapati hembusannya nya. Gitu. Atau memang karawas aya angin gitu. Eta mah jelas sudah bukan ragu, tapi ieu mah aya kadang ragu punya. Mangkening ibu teh tos rakaat terakhir nuju salam namanya sabelah nya. Assalamualaikum warahmatullahi gitunya. Tah naon eta dia. Sakali deui salam ka dieu beres salatna. Ari kitu menuju salam jelebot gitunya, kadabta, sanes kadabta eta mah. Nah, itu syak. Nah, di atas syak itu ada zon. 75% zon mah. Ya, zon itu artinya sudah ada pada perhitungan ya. Perhitungan yang ilmunya ada, tapi belum yakin zon. Pada tingkat zon saja Nabi itu melarang kita kan. Kata Nabi bagaimana? Iyakum wazon, hati-hatilah pada prasangka zon. Fa inna zonna akdzabul hadis, karena zon itu sejelek sedusta-dusta omongan. Tentunya tidak boleh su'u zon. Meskipun ibu ilmunya sudah 75%, iya jelema pasti maksiat, ciri-cirinya jelas, yakin tidak? Ciga namanya ya gimana? Tapi belum bertanya kan, belum tabayun, belum yakin, tetap tidak boleh dibenarkan itu. Si bapak etanya uih nate wengi wae bu, jam 12, setengah 1, uih nate rapi wae nya. Yang diantur nanti mobilnya beda-beda. Di mana sih bapak etanya? Lamun tos turun tina mobil teh, sungit bu, sungit pisan. Kadang sungitnya parfum naon, kadang bau belenok gitu. Lalu ibu mengatakan, iya si bapak curiga ya. Sanes bapak suami kita ya, tetangga nih. Siapa ini? Ini tetangga keluyuran malam-malam tiap hari, diganti mobilnya, yang mengantarnya beda-beda, wanginya, parfumnya juga menyengat ini. Ada timbul kecurigaan tidak? Curiganya. Tapi itu adalah zon. Kata Nabi tidak boleh dibenarkan. Ya, harus yakin. Kalau mau membenarkan sesuatu itu harus yakin. Tanyakan dulu. Sok taroskeun ka jalmina, ai bapak di mana gitu. Wanita taroskeun daripada kita membicarakan baru sekedar zon ya. Lebih baik tabayun. Pak, ari bapak teh uih wae tengah wengi terus di mana? Mun cenah bu abdi teh sales parfum. Paingan atuh. Sales parfum geuningan. Nya dagang nate di mall gitu. Kumargi tegaduh kendaraan, kadang uih jeung rerencangan, kadang uih jeung atasan. Paingan. Tuh kan yakin sekarang si bapak ini bukan pulang maksiat, ini pulang berdagang, pulang bekerja dan pada melanana gitu. Nah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, jadi mereka membunuh dan menyalib orang bernama Isa itu tidak dengan yakin. Wama qataluhu yakinan, mereka tidak membunuhnya secara yakin, tetapi illa ittiba'adun, hanya mengikuti prasangka zon.
ngantos tah. Jadi ini adegan terakhir ya yang dilihat oleh Bani Israel waktu itu tentang orang yang bernama Isa bin Maryam yang mengaku sebagai Al-Masih dan Rasulullah. Sebetulnya Bapak Ibu, orang yang mereka benci itu adalah sosok yang sudah mereka tunggu-tunggu sejak lama sekali. Sebelumnya kita pernah membahas tentang bagaimana Palestina sudah pernah dihancurkan ya. Penghancuran pertama itu oleh Babylon, oleh bangsa Irak, kalau sekarang Irak. Dan Bani Israel pernah diculik ke Irak ya untuk bekerja paksa. Nah, di Irak itu, di Babylon, setelah 70 tahun, Pak. Janten lami di Irak jadi budak nantinya. Setelah 70 tahun nanti Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi. Itu ya. Nabi ini memang ada perdebatan di kalangan bangsa Yahudi dan juga orang-orang Kristen, dia jadi nabi atau bukan. Tapi Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, mengkategorikan Daniel ini sebagai nabi ya, namanya Daniel alaihissalam. Nabi Daniel adalah nabi yang diutus ketika Bani Israel berada di Babylon dan sudah bertobat, sudah menyesali perbuatannya. Diutuslah Nabi Daniel jauh sebelum Nabi Isa lahir, gitu ya. Nabi Daniel dulu mengatakan di Babylon kepada Bani Israel yang sedang tersiksa itu. Nah, ini ada tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 25. Disebutkan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan akan dibangun kembali sampai kepada kedatangan seseorang yang diurapi. Bahasa Ibranina di luhur Mesiha Nagid. Mesiha orang yang diurapi, Nagid seorang raja, seorang pangeran, begitu ya. Ada sab'im sab'at, 7 kali 7 masa, dan 6 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa akan datang seorang juru selamat bagi Bani Israel. Nabi Daniel tidak menyebut namanya siapa, cuma Nabi Daniel menyebut gelarnya. Gelarnya adalah Al-Masih. Nah, Al-Masih ini tadi disebut di dalam Quran. Kalau kita hitung kata Al-Masihu di dalam Al-Quran, ada berapa kali Bu Al-Masih di dalam Quran? Disebut berapa kali? Ya, di makalah ada tuh Al-Masih di dalam Quran disebut sebanyak 11 kalinya, yakni di surah Ali Imran ayat 45, An-Nisa 157, 17172, Al-Maidah di ayat 17 2 kali, di ayat 72, 75, At-Taubah 30, 31 ya. Kalau dijumlah semuanya 11 kali. Al-Masih secara bahasa berasal dari kata masaha, mim sin ha, yang artinya mengusap, mengusap atau usapan ya. Karena itu nanti Nabi Isa Al-Masih kan mukjizatnya usapan, ibunya usap. Sedangkan secara istilah, apa yang dikenal oleh Bani Israel tentang Mesiha,
atau Al-Masih itu. Di dalam kitab Mu'jam Ma'ani Al-Jami, para ulama menjelaskan Al-Masih itu adalah Al-Mamsuh, orang yang diusap, dibalur, bimisli duhni, dengan semacam minyak suci, wabil barokati, dan dengan keberkahan. Jadi ada ritual khusus mengusap, membalur dengan minyak. Kenapa ada orang yang diusap dan dibalur minyak? Liyakuna malikan au nabiyan, karena dia seorang raja atau seorang nabi. Wow, tarik pisan banyak hujanannya. Terkadang nganggo bahasa kieu. Bahasa tunarungu. Alhamdulillahnya hujan rahmat. Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha adaban. Allahumma shoyiban nafi'an. Jadi Al-Masih itu menurut penjelasan para ulama, Al-Mamsuh, orang yang diurapi, dibalur dengan minyak dan berkah karena dia calon raja atau calon nabi, begitu. Wa hadhihi min adatil yahud wan nasoro, dan ritual dibalur dengan minyak itu karena dia calon raja, calon nabi, adalah dari kebiasaan bangsa Yahudi dan Nasrani. Itu definisi tentang Al-Masih. Jadi secara bahasa artinya mengusap, usapan. Secara istilah artinya orang yang dinobatkan sebagai juru selamat. Nanti Bapak Ibu bisa saja menemukan definisi yang lain ya, karena perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan Al-Masih itu orang yang bepergian jauh, gitunya. Ada yang mengatakan orang yang melakukan mukjizat dengan usapan. Ada yang mengatakan tadi juru selamat. Semuanya sebetulnya tidak bertentangan ya, tetapi dari sudut mana mereka memandang. Karena semua definisi itu nanti memang terangkum ada di dalam pribadi Nabi Isa, Nabi Isa Al-Masih. Jadi Nabi Isa itu beliau adalah juru selamat. Nabi Isa juga ya melakukan mukjizat dengan usapan. Nabi Isa juga berjalan jauh berkelana dari Yerusalem ya ke Nazaret. Jadi semuanya terhimpun dalam Nabi, tidak bertentangan. Cuma yang satu memandang dari sudut apanya, yang lain memandang dari sudut apa, begitu ya. Nah, disebutkan di sini Al-Qur'an menegaskan bahwa Isa Al-Masih, Nabi Isa, itulah yang bergelar Al-Masih menurut Al-Qur'an. Sosok juru selamat yang menjadi nabi sekaligus menjadi raja nanti. Bagi Bani Israel harusnya Nabi Isa itu menjadi raja seperti Nabi Daud dan seperti Nabi Sulaiman. Jantan Al-Masih itu Bu, juru selamat yang jadi nabi, jadi raja ya. Nanti mereka mendapat wahyu, melakukan mukjizat. Nah, Nabi Isa Al-Masih itu dulu sudah ditakdirkan untuk melakukan itu, tapi karena dibunuh oleh Allah ditunda ditunda. Nanti Nabi Muhammad SAW menjelaskan akan ada Al-Masih yang palsu, artinya akan ada Al-Masih yang palsu. Nabi menyebutnya Al-Masihud Dajjal.
Jadi Dajjal itu berpura-pura sebagai Al-Masih. Makanya Dajjal itu harus semirip mungkin, harus mirip sekali dengan Isa Al-Masih. Ya, dari mulai mujizatnya, kekuatannya, dia juga orang Yahudi, ya, dia juga menguasai Yerusalem, Palestina, mirip sekali dengan Isa Al-Masih. Orang Kristen nanti tertipu, menganggapnya sebagai Yesus yang datang untuk kedua kali. Orang Yahudi juga ketipu, memandang Al-Masihud Dajjal itu adalah Al-Masih yang disebutkan oleh Daniel alaihissalam. Orang Islam tidak tertipu. Kenapa tidak tertipu? Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan ciri-cirinya. Kalau cirinya begini, ini yang palsu. Kalau cirinya begini, ini yang asli. Nah, tugas kita itu Bapak Ibu mengumpulkan sabda-sabda Nabi untuk memperjelas mana Al-Masih yang asli, mana yang palsu. Di halaman kedua disebutkan tentang keyakinan Bani Israel terhadap Al-Masih, bahwa dia adalah sosok yang menjadi nabi sekaligus menjadi raja. Orang terakhir yang menjadi Al-Masih di dalam tradisi Bani Israel adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Makanya ketika Nabi Daniel itu menyebutkan akan datang juru selamat bergelar Al-Masih, Bani Israel yang mendengar itu langsung terbayangnya Daud, langsung terbayang Sulaiman. Oh, akan datang orang yang seperti Daud. Dan Nabi Isa itu memang ditakdirkan akan menjadi raja dulu sebetulnya, memimpin kalau tidak dibunuh. Karena Nabi Isa-nya mau dibunuh, maka oleh Allah diselamatkan dulu, disimpan. Nanti Nabi Isa harus kembali lagi ke bumi. Kenapa? Tugasnya belum selesai. Nah, disebutkan di dalam salah satu doa Yahudi ini, bukti bahwa Al-Masih itu adalah Nabi Daud menurut keyakinan mereka. Orang-orang Yahudi suka berdoa, rahmatilah kami Yahwa Tuhan kami, untuk Israel umatmu, dan untuk Yerusalem kotamu, dan untuk Sion tempat peribadatanmu, dan untuk kerajaan keluarga Daud Al-Masihmu atau Mesiahmu. Jadi bangsa Yahudi, Bani Israel, menganggap Nabi Daud sebagai Al-Masih, karena orang yang menjadi nabi sekaligus menjadi raja. Nah, untuk memenuhi nubuat Nabi Daniel alaihissalam di Babylon itu menyebutkan bahwa juru selamat itu bergelar Al-Masih, dan dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh Daud di masa lalu. Artinya Daud itu satu mengalahkan Raja Jalutnya, mengalahkan Raja Dolim, pemimpin Dolim. Dua, Daud juga menjadi raja. Artinya Daud disepakati oleh semua Bani Israel, 12 suku, supaya menjadi pemimpin. Artinya 12 suku itu ada semua di situ, di Yerusalem. 3, Daud juga membangun kerajaan dan nanti menguasai dunia. Makanya
Dulu ketika Nabi Daniel alaihissalam menyebut akan datang seorang Al-Masih seperti Daud, maka yang terbayang di dalam benak Bani Israel itu adalah Nabi Daud alaihissalam yang harus semirip mungkin, ya. Al-Masih ini harus semirip mungkin dengan Nabi Daud. Kalau kita melihat kondisi Bani Israel yang waktu itu sedang dijajah Babylon, maka Al-Masih itu harus melakukan 4 tugas ini, Bapak Ibu. Jadi ini 4 tugas Al-Masih. Harusnya ini adalah 4 tugas Nabi Isa. Tapi karena Nabi Isa dulu malah dibunuh, ku Allah diselamatkan, sekarang justru orang-orang Zionis itulah yang melaksanakan 4 tugas ini. Jadi orang-orang Zionis mengerjakan 4 tugas Al-Masih. Yang pertama, merebut kembali tanah suci Palestina dan kota suci Yerusalem. Dikuasai, direbut. 2, membawa seluruh Bani Israel pulang ke Yerusalem, kedah ngumpul, karena ini raja mau dinobatkan seperti Daud dulu, disepakati oleh 12 suku. Setelah dinobatkan, 3, membangun kerajaan Israel Raya seperti di masa Daud alaihissalam. 4, menguasai dunia yang berpusat di Yerusalem seperti di masa Daud dan Sulaiman, dan itulah masa-masa yang dirindukan oleh Bani Israel. Nah, bisa dipahami ya, Nabi Daniel menubuatkan Al-Masih. Al-Masih harus melakukan 4 tugas ini. Al-Masihnya sudah datang, Nabi Isa bin Maryam, tetapi mereka menolaknya, bahkan membunuhnya. Untung selamat dari pembunuhan. Allah mengangkatnya ke langit, maka bangsa Yahudi sekarang dihukum oleh Allah, ditipu oleh Al-Masih palsu, gitu Bu. Siapa Al-Masih palsu ini? Dia adalah orang yang akan mengaku sebagai Nabi Isa di Yerusalem. Bagaimana orang palsu ini bisa menjadi Al-Masih palsu? Ada gerakan yang mendorongnya, ada gerakan yang membantunya. Itulah gerakan Zionis. Karena itulah master plan gerakan Zionis adalah 4 tugas Al-Masih ini. Zionis harus merebut tanah suci Palestina. Zionis harus membawa pulang seluruh bangsa Yahudi dari semua suku Bani Israel ke Palestina. Bangsa Zionis juga harus membangun kerajaan Israel Raya, dan Zionis harus menguasai dunia dari Yerusalem seperti di masa Daud dan Sulaiman. Nah, sayangnya, kabar buruknya, Zionis sekarang sudah ada di nomor 4 tuh. Jadi nomor 1, 2, 3 sudah selesai, sudah dikerjakan dan sudah berhasil. Zionis sudah merebut tanah Palestina dari sejak kapan? Sejak Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama. Kenapa Perang Dunia Pertama berhenti? Karena ada deklarasi Balfour, perjanjian Balfour. Apa deklarasi Balfour itu?
Jenderal Arthur Balfour dari Inggris menyatakan hari ini Palestina menjadi milik kami. Itu tahun 1917. Bapak Ibu di mana kenehnya? Dina hujan. 1917 Perang Dunia Pertama ya. Yang kedua, membawa seluruh Bani Israel pulang ke Palestina. Sudah Perang Dunia Kedua itu. Di Perang Dunia Kedua ada negara adik kuasa baru yang menggantikan Inggris menguasai dunia, yaitu Amerika. Amerikalah nanti yang membuat program memulangkan seluruh Bani Israel dari penjuru dunia. Ya, mereka semua pulang, nu naik kapal laut, nu naik kendaraan mobil, naik kereta, sadayana pulang ke Palestina. Yang disebut apa? Disebut dengan istilah aliyah. Aliyah itu ya, kembali pulang. Makanya gerakan mereka juga disebut Zionis, adalah program pulang ke Bukit Zion, bukit di Yerusalem. Jadi sudah beres, nomor 1, nomor 2 sudah itu Zionis yang melakukan. Nomor 3, membangun kerajaan Israel Raya. Sudah beres? Sudah ya. Tahun 1948 negara yang bernama Israel diresmikan, langsung diterima oleh PBB, langsung banyak negara-negara lain yang mendukung ya. Nah sekarang itu sedang mengupayakan di nomor 4 ya, untuk bisa menguasai dunia yang berpusat di Yerusalem. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ini sesuai dengan tanah perjanjian Tuhan kepada Abraham itu ya. Menurut keyakinan bangsa Yahudi, tanah perjanjian itu ya, dari Mesir sampai ke Irak itu nanti berpusatnya di Palestina ya. Terus jadi Bapak Ibu jangan heran kalau nanti Zionis berhasil melakukan 4 tugas Al-Masih dan mereka mengangkat seorang pemimpin nanti. Nah pemimpin inilah yang nanti akan mengaku sebagai Al-Masih. Pemimpin mereka ini nanti menguasai semua teknologi, semua satelit ya, semua fasilitas-fasilitas di dunia yang menggunakan teknologi digital ya, itu dikuasai semua, sehingga Bapak Ibu tidak bisa ya, hidup tanpa teknologi itu. Dan sekarang sudah mulai kan ya, sudah mulai ya. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW dulu mengatakan Al-Masihud Dajjal itu diberikan kelebihan oleh Allah, bisa menyuburkan tanaman, bisa menghancurkan satu bangsa yang menentang gitu ya, bisa membangkitkan orang yang mati, bisa. Itu semuanya karena ada teknologinya kan, ada teknologinya. Jadi sudah semakin dekat, banyak sudah sangat dekat masa-masa Israel menguasai dunia dan nanti Dajjal akan muncul. Meskipun nanti kabar baiknya, kabar gembiranya adalah Nabi Isa Al-Masih pun akan muncul. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah memberitahu kepada kita semua bahwa Al-Masih yang muncul di Yerusalem itu Al-Masih palsu.
Sekarang dia mengaku Al-Masih, besok lusa dia mengaku Tuhan. Sedangkan Al-Masih yang asli, Nabi mengatakan tidak muncul di Yerusalem, tidak. Al-Masih yang asli munculnya di Suriahnya, di Damaskus, di Masjid Menara Putih Damaskus. Nabi Isa Al-Masih akan turun, begitu. Nah, data-data di dalam hadis ini diketahui ya oleh umat Islam nanti. Makanya ada beberapa kelompok umat Islam yang lari berlindung ke Suriah, berlindung dari kejaran Dajjal ke kota Damaskus, dan mereka bersembunyi di Masjid Menara Putih Damaskus. Kenapa mereka bersembunyi di sana? Karena tahu di dalam hadis bahwa Nabi Isa Al-Masih akan turun di masjid itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi 4 tugas Al-Masih ini ya yang akan menjadi master plan bagi Zionis, dan tentu saja seperti biasa Zionis itu akan melakukan pembenaran dengan propaganda mereka, pembenaran yang menggunakan ayat-ayat di dalam kitab suci, supaya program mereka itu terlihat religius, begitu ya, terlihat sebagai satu kebenaran, kesolehan. Padahal mereka itu sudah pernah kita bahas adalah gerakan yang diprakarsai oleh orang-orang yang tidak beragama. Nah, nubuat Al-Masih ini belum terpenuhi di masa kedatangan Nabi Isa dulu, sehingga Nabi Isa diangkat ke langit dan nanti harus kembali lagi ke bumi di kedatangannya yang kedua untuk memenuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 55, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu, mewafatkanmu." Wafat itu tidak selalu berarti mati, bisa juga berarti tidur. Ya, keluar dari alam ini, ya, keluar dari alam dunia. Wafat. Wa rafi'uka ilayya, aku akan mengangkatmu kepadaku. Wa mutahhiruka, dan aku akan membersihkan kamu minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kufur. Wa ja'ilul ladzina taba'uka, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu sampai hari ini, orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa dengan jujur, dengan tulus, ya, tanpa ada penyelewengan seperti orang-orang Kristen Ortodoks banyak. Salah satu di antara sekian banyak Kristen Ortodoks juga macam-macam, ya. Ada yang masih menyembah Allah sebagai Tuhan yang esa. Allah akan jadikan fauqal ladina kafaru, selalu berada di atas orang kafir. Jadi susunannya orang kafir di bawah, di atasnya ini orang Kristen yang masih menjaga hukum-hukum yang diajarkan Nabi Isa, baru di atas itu harusnya adalah orang Islam. Karena di ayat lain disebutkan bahwa umat Islam adalah umat yang paling tinggi, yang paling mulia. Sampai hari kiamat, ila yaumil kiamah, para pengikut Nabi Isa
Yesus Kristus selalu akan bisa menghadapi orang kafir. Jadi kalau sekarang Zionis itu kufur, kafir, Zionis negaranya pasti bisa dikalahkan oleh orang-orang Kristen, Pak, Bu. Ya, yaitu misalkan oleh Rusia. Wah, Rusia itu tidak takut kepada Zionis. Ya. Nah, Allah menjaga janjinya. Ya.